menjalankan pekerjaan. Nah, pekerjaannya itu Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Abi Hanif Umida selaku pengasuh pesantren Super Camp Roibah Hanifiah, yang saya hormati seluruh jajaran pengurus, baik pengurus laki-laki maupun pengurus perempuan, terutama Mbak Rifki selaku yang mengurusi Petra Imajinasi Hanifiah, dan teman-temanku yang berbahagia yang saya cintai dan saya sayangi. Malam ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang pada kitab Al-Faraidul Bahidah, yaitu kaidah asasiyah yang kelima. Ini masuk ke bab 4 ya. Tapi ini saya akan menjelaskan tentang kaidah yang kelima, yaitu di sini tentang pengertian kaidah kelima. Apa sih kaidah kelima itu? Nah, kaidah kelima itu bunyinya adalah al-adatul muhakkamah, yang artinya adat kebiasaan itu ditetapkan, ya. Adat kebiasaan itu ditetapkan. Jadi di sini penjelasannya atau dasar-dasarnya itu adalah mara'ul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Jadi, adapun menurut kaum muslimin itu baik. Nah, adapun menurut kaum muslimin itu baik, berarti itu juga baik pula bagi Allah. Itu ya, guys. Itu dasarnya dari kaidah kelima, yaitu al-adatul muhakkamah. Langsung masuk ke yang kedua, ada yang namanya urf. Urf itu adalah adat atau kebiasaan. Jadi urf ini adalah urf. Urf itu adalah kata lain dari ini adat. Kata lain dari adat. Jadi urf itu adalah adat atau kebiasaan. Jadi kebiasaan kita kebiasaan itu juga bisa disebut dengan urf. Itu adalah kata lain dari adat. Nah, contohnya di sini tuh bisa membahas tentang lamanya masa haid, lamanya masa nifas, lamanya apalah itulah. Pokoknya di sini yang paling utama, maksudnya paling sering dibahas itu adalah lama masa haid sama lama masa nifas gitu ya. Selanjutnya, kapan sih bisa disebut dengan al-adatul muhakkamah? Kapan sih bisa disebut dengan adat? Nah, bisa disebut dengan adat ketika ini banyak ya guys. Ada yang terjadi 1 kali, ada yang telah berulang 3 kali, lebih dari 3 kali, atau berulang berkali-kali. Nah, kita ambil satu-satu dari contoh tadi ya. Jadi yang pertama, ketika terjadi itu baru sekali. Nah, terjadi baru sekali itu maksudnya kayak gini. Misalnya ada seorang budak yang walaupun hanya sekali saja ngompol kencing pada waktu tidur. Nah, gini. Misalnya ada seorang budak walaupun dia baru saja sekali dia ngompol, itu sudah bisa disebut maksudnya dia tuh berpengadatan suka ngompol. Jadi walaupun dia baru saja sekali ngompol, tapi dia sudah bisa disebut dengan suka berpengadatan ngompol. Jadi adatnya dia tuh suka ngompol gitu. Nah, itu yang terjadi baru sekali. Masuk lagi ke cabang kedua, yaitu telah terulang 3 kali. Contohnya kayak tadi, kayak masa haid sama masa nifas gitu ya. Terulang lebih dari 3 kali. Ini terulang 3 kali. Sekarang masuk ke yang terulang lebih dari 3 kali. Contohnya itu adalah nih, maksudnya adalah ketika ada seorang pemburu. Kamu tahu kan, buru itu berarti itu harus membidik yang benar. Seorang pemburu itu harus membidik secara benar. Maksudnya dia tuh ngendap terus ngumpetkan dia biar nggak ketahuan sama binatangnya. Nah, itu tuh butuh latihan. Nah, latihan itu nggak cuma sekali 2 kali, tapi harus lebih dari 3 kali. Itu contoh yang lebih dari 3 kali. Itu termasuk adat kebiasaan gitu ya guys. Terus tuh yang atau berulang berkali-kali itu contohnya kayak ini. Seorang
perempuan ketika dia tuh habis melahirkan, anak pertama, dia tuh nggak keluar darah. Setelah dia tuh melahirkan beberapa kali, misalnya melahirkan berkali-kali sampai 9 kali, dia baru keluar darah. Itu termasuk contoh yang terulang berkali-kali. Nah, itu termasuk juga adat kebiasaan. Nah, contoh yang lain, disebut kaidah kebiasaan, adat kebiasaan itu kayak gini. Misalnya pada suatu daerah, di suatu daerah itu terdapat orang yang bayar utang. Bayar utangnya itu pakai bunga. Jadi bayar utang harus pakai bunga. Nah, itu kan kebiasaan ya. Maksudnya dia ada suatu daerahnya tuh kayak gitu. Ada dua ketentuan. Yang satu bisa jadi haram karena bayar utang plus bunga itu kan nggak boleh disebut haram. Yang kedua bisa saja tidak haram karena itu termasuk kebiasaan ada dari suatu daerah tersebut. Jadi ada dua hal, bisa haram, bisa nggak haram. Jadi yang tahu lagi mau ya kayak gitu. apa ya namanya, mau melaksanakan sholat, lalu Hari Ahad dia tanggal ini 7 Februari udah penuh kan saf 2021. pertamanya, lalu dia menarik satu orang Saya dari saf telah pertama menyelesaikan untuk ke saf presentasi kedua, menemani dia kan nggak kaidah boleh kalau misalnya saf kedua kaidah kelima bab dia itu, keempat dalam sendirian, kitab maka dia menari itu Qara'itul diperbolehkan. Kurang Walaupun lebihnya mohon awalnya maaf. itu Sekian dari adalah saya. Wassalamualaikum walaupun YouTube itu adalah muncul. Halo apa namanya, guys, termasuk udah selesai. Dah. Ada cuplikan